Oke, kembali lagi bersama saya Rian Abdurrahman atau sering disebut Riene. Kita akan kembali lagi ke video seperti sebelum-sebelumnya, yaitu belajar public speaking. Ini di hari ke-8, video ke-8 ya. Terima kasih untuk diri saya sendiri sudah bisa berada di titik ke-8 video ini, karena bukan hal yang mudah buat video ini ya. Butuh effort waktu dan tenaga dan kenekadan diri sendiri ya. Jadi sungguh-sungguh terima kasih buat diri saya sendiri. Oke, mungkin dari video ini saya akan membahas untuk seperti biasa menceritakan keseharian. Keseharian saya seperti biasa, bangun nggak seperti biasa, berbeda-beda. Tadi itu bangun jam setengah 6, ngasih kunci motor. Setelah itu kembali lagi ke sini, langsung ngedit sampai jam 7, ngedit video. Video itu saya buat tadi 8, 12, 15 video. Seperti biasa 15 video. Dan kemudian saya kembali tidur. Setelah itu tidur lagi, bangun-bangun. Oh enggak, 10 video aja itu. Yang pertama 10 video quarter pertama karena ngantuk. Tadi malamnya kerja keras gitu ya, cari cuan gitu, ngedrip sampai jam 12. Jadi matanya tidak kuat, tidur lagi sampai jam berapa ya? Jam 10, enggak, 9. Nah setelah itu saya lanjut ngedit lagi 5 video sambil upload. Nah sambil menunggu waktu, pokoknya mah sampai jam 1-an saya mulai bergegas seperti biasa, kerja lagi, kerja ngedriver. Tapi tadi ikutan event hub gitu ya, jadi agak melesat pergerakan apanya ya, pergerakan orderannya ya, pesanannya. Tadi saya sampai 24 orderan untuk hari tadi sampai jam 8. Dari jam 2 sampai jam 8 24 orderan. Orderan pertama itu kita ingat-ingat, orderan pertama apa ya? Oh, double order gitu ya. Orderan yang pertama itu double order. Saya dapat itu yang pertama, jay lupa pokoknya yang kedua itu haus gitu ya, minuman haus. Yang pertama itu makanan kalau nggak salah, tapi lupa makanan apa. Apa ya, ya gitulah pokoknya mah. 2 orderan, nganterin ke Ngamprah. Setelah ke Ngamprah balik lagi ke Kota Baru pokoknya mah muter gitu ya sampai 22 orderan. Yang terakhir itu nganterin ke Kota Baru terakhiran ya. Nganterinnya itu double juga, double orderan. Yang pertama itu rompi, kopi rompi. Yang kedua itu apa ya, martabak gitu ya kalau nggak salah, martabak. 24 order, lumayan capek. Lumayan, tapi kalau capek sekali enggak sih, karena udah terbiasa mungkin ya, motor-motoran terus juga panas-panasan, udah terbiasa sih, anjay ngeri. Apalagi ya, bukan apalagi. Kalau tadi untuk dari segi mental saya kena mental. Tadi juga ada orderan di ayam poka-poka ini, ingat orderannya ayam poka-poka double gitu ya. Yang bikin kena mentalnya, yang pertama itu double orderan, si titiknya salah gitu ya. Jadi saya tuh dapat orderan ke Kota Baru nih ya. Nah orderan yang kedua karena gabungan nih,
orderan yang kedua titiknya tuh di Kota Baru, cuma harus dianterin ke Cimareme. Jadi bolak-balik itulah, bolak-balik sampai di Cimareme di Alpa tadi tuh ya, nungguin gitu ya. Kata simbahnya teh anterin ke depan Al Azhar, ke pinggir ugal-ugal ayam gitu ya. Alpa, depan Alpa intinya. Nah saya nunggu di situ tuh, nunggu si customernya, si pelanggannya, tapi gilanya itu nih yang bikin mentalnya itu, dia tidak aktif sampai hampir 20 menitan saya nunggu di situ, ngechat ke dia, nelpon via aplikasinya, nggak ada respon. Coba saya di situ agak kena mental sih ya, tapi harus gimana, namanya juga kerja. Nah selama beberapa waktu 20 menit baru tuh dia uh, nge nge-replay chat saya gitu. Tadinya tuh saya tuh karena lama dan boros waktu dan nggak mau performa si dripper ya, performa dripper hub saya kan ikut-ikutan gitu ya, nggak mau rusak. Jadi saya mau selesain tuh si pesanannya dengan ngechat dulu ke si tetenya, teh maaf, ini saya mau akhiri untuk pesanannya, saya nunggu di Alfa, dan lain kali kalau demi kebaikan bersama si titiknya ganti itu, biar yang triple lain tidak dirugikan. Karena gitu, kalau dapat double orderan jadinya itu oleh sistem ya harus ke sana ke Kota Baru nganterinya ya, karena tadi itu titiknya juga di Kota Baru ya, yang mana pengantarannya itu beda gitu, bolak-balik intinya malah. Nah setelah itu saya tuh mau diselesaiin untuk si pesanannya, si pelanggannya nge-reply, ngebales, oh maaf kak, cina ini HP-nya pakai IBCD, adiknya yang kuliah bahasa ya. Dan ternyata ya si customer ini tuh pegawai Alpanya. Saya emosi dong. Kenapa, maksudnya tuh kenapa enggak bilang dari awal gitu bahwa dia kerja di Alpa, yang otomatis saya langsung gitu ngasih ke Alpa ya, langsung ngasih ke Alpa gitu, masuk ke kasir. Tapi dari awal dia bilangnya tunggu di depan Alpa, yang saya kira itu ya mungkin yang kerja di mana gitu, atau yang orang tua dari Al Azhar gitu ya. Al Azhar itu sebentuk sekolah elit gitu ya. Nah yang bikin kena mentalnya juga itu tuh si tetenya, tapi untungnya cantik ya, jadi nggak bisa marah. Nggak sih, sebelumnya juga mikir ya udahlah, udah takdir gitu ya, terimain aja, nggak marah-marah, cuma ya udah gitu kata saya. Pesanannya itu COD, dia bayar 28.000, pas banget. Tadinya saya ya secara manusianya kali aja gitu kasih tips itu, karena udah nunggu lama pertama, terus titik salah, informasi gak bener gitu ya, banyak yang apa ya, yang kena mentalnya gitu. Tadi tuh itu orderan ayam poya-poya tuh ya, pegawai Alfa Cimareme. Ingat, untuk diri saya masa depan, ada pegawai Alfa Cimareme wanita yang bikin Anda kena mental. Itulah yang kena mental pertama. Terus kena mental lainnya ada enggak sih, yang selebihnya itu normal. Dan yang dari nggak kena mentalnya, yang merasa bersyukurnya, ada dari banyak yang kasih tips ke saya gitu, ada yang 5.000, 2.000, COD banyakannya juga ya, nggak banyak sih, 50-50 lah, 50-50 antara COD dan yang transfer. Nah yang COD itu banyak yang kasih tips, ada juga yang transfer kasih tips gitu ya, hampir 20-20 ribu untuk si tipsnya juga. Jadi bersyukur banget untuk hari ini, karena banyak orderan dari Hub, terus
tercapai target untuk hari ini dari narik. Alhamdulillah banget sih. Dan ya terus saja belajar saya, terus saja belajar mungkin untuk kedepannya bagaimana cara menemani diri saya sendiri, menangani bagaimana diri saya menjaga mental supaya tidak terbawa emosi dan nafsu gitulah. Itu kegiatan tadi tuh gitu sampai jam 8 setengah 9 di Kota Baru, ngopi dulu, top up dulu, transfer tadi tuh ke siapa ya, ke guru saya gitu ya, 150.000 TF transfer, sambil ngopi di situ santai gitu ya. Oh ada juga kejadian tadi tuh di Alfa, saya lihat dan apa ya, tidak ada yang punya kayaknya, bukan tidak, yang kelupaan kayaknya orang tuh ya. Ada pod itu di meja Alfa, ada pod itu warna hitam gitu ya, lumayan tuh kalau diambil gitu ya. Tapi saya berpikir lagi, bukan hak saya, biarin aja gitu ya. Ada pot satu ketinggalan kayaknya yang ngopi atau pegawai apa gak tau lah. Cuma tadi tuh saya juga berpikir gini, baiknya juga gitu itu si pot tuh kasih ke kasir Alfa gitu ya, titipin ke sana biar nanti kalau ada yang bawa gitu, namanya tuh diambil gitu di Alfa. Cuma saya berpikir juga gak gimana ya, ya udahlah gitu ya, bukan hak saya, terus bukan urusan saya gitu ya. Gitu sih untuk sifat itu. Ada sesuatu dalam diri saya yang ambil gitu, tapi saya tahan dan saya bungkam, saya sadari bukan hak saya dan biarkanlah gitu ya. Tapi lumayan juga ya pod itu, beli 200.000 kalau beli. Tapi kedepannya juga saya mungkin beli pod ya, karena ngerokok itu bosan dan agak apa ya, agak ribet juga kalau mungkin kedepannya kalau udah urusan yang sekarang ini selesai ya. Itu untuk tadi tuh apalagi cerita tadi. Oh iya, nah saya tuh tadinya tuh mau sampai jam 12 gitu ya, antara sebelumnya lagi narik itu mau dihubungin lagi atau tidak kata saya tuh. Tapi saya pikir-pikir lagi, kalau dihubungin jam 12, pertama capek, yang kedua itu takut dari sistemnya di dispen gitu, jadi diundurkan diri untuk ngehubnya. Lebih ke apa ya, lebih ke nunggu reguleran tapi gak kena sampai jam 9 baru pulang ke sini. Nah dari runtutan peristiwa itu, runtutan kejadian itu gitu, saya juga ngupload akun Tukarasa ya, akun Tukarasa, 3 postingan gitu di TikTok, IG, X, Threads, Facebook gitu 5. Oh Shopee juga ya, Shopee juga 6 gitu ya. Udah mulai lanjut gitu, udah mulai di skema lagi lah. Mungkin kedepannya juga di 3 postingan minimal saya akan, kemarin satu postingan tuh yang tukar rasa, karena ya gitulah, malas gitu. Tapi mungkin sekarang di konsistenin lagi 3 per hari. Dan efeknya ya dari kelalaian, ketidakmauan, kemalasan saya itu berakibat fatal. Gini bukan berakibat fatal, berakibat juga ya ke akunnya. Sekarang viewsnya turun banget, dalam anjlok gitu ya, sedih banget itu. Sekarang yang like juga 40-50 gitu, yang biasanya 100-200 gitu, sekarang turun banget, ngeri. Berarti belajar juga dari sana bahwa kerja keras itu emang ada hasilnya gitu. Terus
follower juga tetap stuck di 6.000 5.000 gitu, 5.600 5.600an gitu ya, 900an, 5.900 mau 6.000 tuh, stuck di situ aja. Biasanya setiap bulan itu tahu setiap harinya ada gitu follower, tapi sekarang udah sedih banget ya. Itu dari tukar rasa, mungkin dari si tokonya juga udah mulai ditembak juga gitu. Udah ada 5 orderan, nanti yang curhat itu di sistem check out gitu ya. Saya belum juga atur bagaimana si yang di IG supaya bisa beli ke si Shopee ya. Sistemnya enggak sistem donasi lagi untuk si tukar rasa. Kemarin kalau ada yang curhat itu sistemnya donasi gitu ya, bentuk apresiasi waktu dan tenaga pendampingan untuk sistem donasi itu. Tapi sekarang itu lebih ke berbayar. Kenapa saya berbayar? Karena sama-sama aja lah, donasi juga gitu, tapi kayak berbayar gitu lah. Tapi kesalahan fatal saya ada stuck gitu, tapi gak apa-apa lah, bukan kesalahan fatal, kesalahan cuma dicoba aja dulu biar mungkin nantinya juga kedepannya terstruktur, terpercaya dan ada hasilnya, nggak seperti donasi gitu yang dimana turun naik untuk si hasilnya. Jadi kayak bisnis ya tukar rasa ini, tapi ya gimana lagi itu, mungkin iya emang bisnis karena belum ada juga, terus apa ya intinya bisa membantu orang-orang juga gitu dibisnisin, karena kalau gratis itu tidak bermakna ya. Sesuatu yang gratis itu tidak bermakna untuk zaman sekarang, kayak makan gratis MBG gitu, nggak bermakna kan dimakannya juga. Beda dengan yang membeli gitu ya. Kalau beli makanan itu ada esensi ya, ada, karena imajinasi kita mereference namanya tuh lupa, itulah gitu, skip. Terus lanjut lagi mungkin ya, apalagi lanjut lagi ceritanya di apa ya, oh ya setelah pulang tuh kan jam 9 gitu ya, pulang jam 9 malam sampai sini di kosan. Jadi itu apa aja tuh kegiatan tuh, upload video, buat video VT itu 20 atau 15, buat VT TikTok gitu untuk penjualan, chat lantai. Setelah itu ngopi makan tadi tuh, dan juga berak gitu ya, BAB, cukur janggut, dan buat buat video ini gitu. Terus apalagi nyerita, adalah nyerita ini aja, ngopi dulu kan. Nyerita kejadian kemarin buat video tuh di Kota Baru gitu ya, di luar ruangan. Nah setelah itu kan ceritanya di video itu saya gak dapet orderan sampai 2, hingga akhirnya saya memutuskan home sampai jam 12 gitu ya di video yang kemarin. Nah pas home-nya ada juga yang tragedi juga, kena mental juga ya. Kena mentalnya ada di mana?
yang paling kena mental aja, banyak kena mentalnya. Yang kena mental kemarin itu dari orderan sepi banget dari jam 2 turun jam 1 kemarin. Dari jam 1 turun hingga jam 8 malam itu kena 2 orderan, gila gak? Gila dong. Nah yang itu saya sadari ya udah gitu ya. Terus nganter lagi ada yang paling ini kemarin banyak banget ya problem-probleman. Cuma ada nih apa namanya tuh yang bikin kena mental banget itu di orderan keberapa ya, keempat itu kalau gak salah. Itu pesanan gabungan nih ya. Yang kena mentalnya itu pesanan gabungan. Terus titiknya salah si mbaknya tuh. Yang pertama, orderan pertama itu titiknya salah, dan alhasil saya setan di mana ini tempatnya, karena titik masuk gang ternyata bukan RT RW yang tertera di alamat. Kata saya tuh si tetehnya malasnya lama, hampir 10 menit baru balas juga, balas kasih WA di sini katanya sambil VN gitu ya. Nah VN itu saya dengerin, dan HP yang dipakai GoFood itu blank. Gila, di situ kena mental sampai setengah jam lebih lah ya. Saya ngakalin itu, panik juga karena lagi ya 2 orderan belum diantarin, tapi udah ditunjukin bahwa gang ini, saya udah di depan gang, cuma belum tahu rumahnya sebelah mana gitu ya. Nah di situ itu mau ngabarin si tetehnya juga karena HP-nya juga blank gitu, ya nyala jadi pusing banget. Di situ teh panik, ganti HP, ada 2 kan HP tuh, ke HP yang satu pindahin pindah kartu gitu ya, pindahin kartu. Cuma si kartunya juga pusing banget nih, kan ada 3 kartu nih ya, dicoba ini ketiga itu sampai 5 kali 6 kali gitu ya, salah mulu ya. Yang ada paketan tuh yang nggak tahu yang mana gitu ya, terus aja di otak-atik karena panik mungkin ya, nggak konek si sinyalnya tuh, hingga akhirnya percobaan kelima kalau nggak salah baru ada sinyal. Terus mikir gimana ini, nge-WA si Robi gitu ya, teman saya yang punya akun gitu. Tadinya bukan nge-WA, di IG nelpon dia karena tadinya mau di loginin di HP yang ini yang nyala gitu ya, tapi gak aktif dia. Terus mikir lagi gimana ini, langsung set gitu ke chat GPT, bagaimana cara mematikan paksa HP. Nah di situ kena tuh, ada solusi di mana HP-nya itu dipaksa mati gitu ya, dan nyala kembali, restart aman. Di situ kembali normal, ganti lagi kartunya kartunya tetap di HP yang satu tapi di hotspotin, baru ngehubungin si pelanggannya. Checklist awalnya tuh langsung saya telepon, diangkat, kayaknya udah tidur si tetehnya. Maaf karena lama HP-nya blank gitu, kata si tetehnya tuh. Iya kemana tadi? Iya HP-nya blank di depan padahal, kata saya tuh. Ya udah gak apa-apa, alhamdulillah tidak menggerutu gitu ya, tidak marah. Terus langsung nganterin tuh yang satunya lagi udah nge-WA juga tuh, bukan nge-WA di aplikasinya, ngechat, masih di mana cina. Langsung saya balas, maaf kata saya tuh, HP-nya blank kak tadi tuh, di HP-nya blank, gak males dia checklist. Ya udah langsung anterin, gak ada tuh si tetehnya tuh ya, udah di WA hampir 15 menit, pokoknya sejam lebih lah itu ya.
yang orderan kedua dihitung-hitung tuh sejam lebih, sejam setengah gitu ya. Apa ya, nunggu di situ, ngechat tuh nggak ada respon. Hampir sampai akhirnya saya tuh memutuskan langsung chat ke si tetehnya. Meskipun checklist itu mau diakhiri untuk orderannya, saya simpan untuk si namanya tuh si pesanannya di rumah ini, kata saya tuh. Dan jika ada kendala dan keberatan nantinya atau salah rumah, bisa di WA ke nomor saya, kata saya. Udah dicantumin tuh nomor WA, udah dikirim. Pas saya mau nyimpen checklist 2, langsung si tetehnya keluar tuh. Keluar ya. Dan ya gitulah, pas menyimpan tetehnya, cina, iya maaf teh, langsung dikasih ke tetehnya aja, teh maaf, kata saya tuh lama karena tadi HP-nya blank banget. Si tetehnya iya cina. Nah setelah itu kembali pulang, itu dapat di 1,5 jam 2 orderan 8.000 gitu, 9.000 ya. Di situ ngeri banget lah, sampai berapa, 50.000 dapat tuh malam. Enggak sih, 40.000 gitu malam teh, sampai 12:30. Si menarik lah, problematik banget tuh, kena mental di sana ya, yang dimana saya tuh lagi BU uang, tapi perjalanannya gitu sebel banget, sial banget. Tapi saya sabar gitu ya, dan mungkin kedepannya akan mengambil pola pikir gini, bukan sebul, bukan sial ya, itu adalah dimana kurang beruntung juga, bukan ada yang namanya tuh, bukan. Kenapa saya berpikir begitu, karena saya gak mau hidup itu mikir untung rugi gitu ya, lebih kepada dimana untung, dimana rugi itu adalah untung, dan dimana untung itu adalah untung banget gitu ya, bonus gitu, untung bonus. Nah di situ mungkin untung aja saya di situ ya, untung nggak apa ya, ada juga hikmahnya, untung HP-nya nyala kembali, bisa diantarin gitu. Tapi ya ada yang nilai atau siapa itu untuk si akunnya menjadi 9,4 ya, ada yang bintang 1 mungkin, tapi gak tahu siapa. Tapi yang lebih menyudutkan si teteh yang kedua, karena udah lama gitu nganterinnya, lama banget gitu, gila. Aduh kacau banget ya untuk bicara malam ini, kawanku, diriku sendiri. Banyak revisian. Dari yang pertama itu artikulasi jelas, yang kemarin kayak kemarin, terus pengulangan kata gitu-gitu ya dan sebagainya. Gak apa-apa lah, nikmati aja kayak air. Apalagi ya, ngobrol apa lagi ya, kita ngebahas kesedihan. Saya akan mendepresikan kesedihan. Oke, kita ngebahas kesedihan aja ya untuk sesi-sesi terakhir ini. Menurut saya kesedihan itu adalah sesuatu rasa, di mana rasa itu yang menimbulkan kekecewaan, kegelisahan, tidak menerima akan hal kenyataan, itu adalah kesedihan. Nah kesedihan ini dirasakan ketika kita gagal dalam menyikapi sesuatu, dan lain-lain. Dan sebenarnya kesedihan itu ada baiknya. Ada baiknya itu kita sadari, dan bagaimana
kesedihan ini tidak mengganggu akan hal aktivitas kita ya. Terkadang karena terkadang nih kesedihan ini membuat hari-hari kita itu tidak bermakna gitu ya, tidak bermakna, yang dimana suka apa ya, gak enak gitu ya, jalani hari ini itu gak enak, terus kurang bersyukur dan lain-lain karena kesedihan. Tapi kalau kita bisa sadar dan menyadarinya untuk si kesedihan ini, kita akan happy-happy aja sepertinya ya. Seperti saya, banyak kan tragedi-tragedi, nasib-nasib yang beruntung kurang beruntung gitu ya. Tapi kalau kita sadar akan kesedihan itu, kita menikmati aja. Saya juga masih belajar sih, sadari aja bahwa itu takdirnya. Kalau udah sedih, ya udah gitu ya, bergegas apa ya, jangan dipikirkan terlalu lama kesedihan itu, bergegas aja, kerjakan apa yang kalian kerjakan, nikmati apa yang kalian nikmati, pikirkan apa yang kalian pikirkan yang lebih positif bukan negatif gitu ya, biar apa ya, kesedihan itu berkurang gitu dia di pikiran kita. Yang bikin fatal dalam manusia itu adalah ketika kesedihan itu dibuat suatu subjek yang besar untuk dirinya sendiri dan dinikmati terlalu dalam. Itu kesedihan yang udah bersatu dengan dirinya ya. Jadi kalau kita tidak bisa memanage kesedihan itu ya kurang bermakna kehidupan ini. Apalagi kita ngobrol udah setengah jam lebih nih, 2 menit tuh. Itu mengenai kesedihan. Pokoknya untuk diri saya sendiri di masa depan, kalau nonton video ini, yang lalu biarlah berlalu gitu ya, yang jelek-jelek biarkanlah, terimalah dan sadarilah karena udah terjadi juga, dan kedepannya itu belajar dari masa lalu gitu. Dan masa lalu jangan terlalu dipikirkan, jangan menjadi beban masa lalu. Lepaskan, ikhlaskan karena itu udah terjadi, dan fokus aja ke masa depan gitu ya. Fokus di mana lebih membangun diri, menciptakan sesuatu hal yang baru, dan atasi semua, bereskan apa yang telah kau perbuat. Jika kesalahan itu kesalahan yang telah kau perbuat, bereskan gitu ya. Dan yang terakhir ini inti buat diri kamu di masa depan gitu ya, buat diri saya gitu di masa depan, tetaplah menjadi manusia yang tahu akan hal kemanusiaan gitu. Menjadi manusia yang berpikir, berakal, dan berhati, dan juga terus apa yang kewajibanmu gitu, apa yang kamu kerjakan setiap saat yang ada di dalam hatimu, kerjakanlah gitu. Meskipun sekarang sering lupa, sering lalai, tapi terus perbaiki diri, hingga dirimu, hingga kamu, hingga diri saya gitu bisa terbiasa gitu dari kebiasaan yang bukan kebiasaan, dari apa yang kamu kerjakan dalam hati kamu gitu ya, dalam hati saya sendiri gitu. Kerjakanlah itu karena itu yang terpenting. Bisa kamu bisa bro, saya bisa.
iya saya sendiri ya. Di masa depan itulah kamu pasti bisa. Dan jika kamu di masa depan itu bahagia, jangan lupa bahwa masa lalumu itu menyeramkan gitu ya. Jangan adigung, jangan sombong, dan jangan merasa diri kamu itu ada di posisi itu karena diri kamu itu bukan diri kamu sebenarnya. Itu hanyalah takdir dan izin sang pencipta dimana kamu bisa berdiri tegak gagah gitu. Tapi jika masih gini ya, berjuang lagi terus, jangan patah semangat, berjuang, bangun gitu. Apapun itu, selagi kamu masih bisa bergerak, bergegaslah gitu ya. Tapi jika opsi ketiga nih ya, jika runtuh mungkin lebih kepada nikmati keruntuhannya dulu, pelajari. Jika runtuh, pelajari apa yang membuatmu runtuh, nikmati keruntuhanmu, bersedihlah, jangan dipendam. Dan kalau udah lelah dengan kesedihanmu, udah menikmati kesedihanmu, kembali bangkit lagi ya, karena dalam kehidupan ini harus selalu bangkit gitu. Tidak ada kata terlambat. Dan kalau mungkin di dunia saya gitu ya, jika saya ditakdirkan di dunia memang gitu posisinya, terima aja, tapi jangan lupa bangkit. Tapi kalau misalnya di masa depan nih kamu menjadi orang yang bisa berbagi dan mempunyai harta, apalagi sampai sukses, terkenal gitu, jangan sombong. Jangan lupa masa lalu kamu gimana, dan terus perbaiki gitu. Karena selalu ada di mana hati kita yang ya ujian-ujian terus, seperti yang dulu gitu ya, kayak benar tapi padahal kita lagi di jalan yang salah. Itu harus introspeksi juga tuh kalau kamu sukses gitu ya. Oke, mungkin untuk malam ini 2 menit lagi. Apa ya, bahas apa? Ngebahas filsafat, anjoy. Menurut kamu Yan, filsafat itu apa? Filsafat itu seni, pelajaran yang mengajarkan kita untuk bertanya. Filsafat bertanya dari segala aspek ya, bertanya kepada diri sendiri, kepada luaran diri sendiri, bertanya tentang bagaimana hidup ini, bagaimana dunia diciptakan, bagaimana diri kamu diciptakan, siapa diri kamu, siapa dunia ini, siapa, mengapa, dan apa, dan lain-lain. Seni bertanya untuk filsafat sendiri. Dan ketika filsafat ini dipahami dengan baik, kita tahu makna kehidupan, di mana ternyata manusia ini adalah sebutir debu di antara besarnya dunia ini ya. Hanya seutil gitu ya manusia itu ternyata. Tapi dengan filsafat mungkin kita bisa mengenal siapa Tuhanmu, siapa dirimu, dan siapa duniamu, siapa temanmu, siapa
manusia itu, siapa tumbuhan, siapa hewan, mengapa hewan, dan gitu itu lain lah, lebih mengenal gitu. Dan mungkin filsafat itu adalah ilmu yang tidak ada matinya ya, karena dalam filsafat itu banyak banget hal-hal yang harus diungkap dan tidak ada ujungnya mungkin ya, karena bukan ilmu pasti, lebih kepada ilmu yang berkembang, ilmu yang selalu terus ada gitu. Seperti cahaya, kenapa ada cahaya? Karena cahaya itu dihasilkan oleh listrik, terus listrik itu dari mana? Listrik dari air, air itu dari mana? Ya intinya gitulah, sampai ke Tuhan gitu. Dan Tuhan itu siapa bagi kita? Apakah kita udah mencintai Tuhan? Apakah kita udah menyayangi Tuhan? Apakah kita sudah beribadah kepada Tuhan? Apakah kita sudah menjadi apa yang seharusnya kita hidup? Dan masih banyak, itulah filsafat menurut saya gitu. Dan mungkin banyak di YouTube yang membahas kutipan-kutipan, membaca buku, tapi saya lebih kepada mencermati mungkin ya, mencermati omongan-omongan dan kutipan-kutipan mungkin, hal yang saya tonton langsung diutarakan gitu untuk kutipan-kutipan seperti Albert Ghazali itulah ya, yang gitu-gitu. Orang lain suka ngutip karena mungkin mereka memahami, menghafal dan mendalami, tapi saya lebih kepada menelaah, menerapkan. Dan jika ada kutipan, mungkin kutipan-kutipan yang saya tonton, seperti misalnya di ngaji Rosso atau di ngaji filsafat gitu ya, dan lain-lain gitu. Mungkin sekian untuk malam ini, karena udah 42 detik. Saya tidak bisa ngobrol dengan suara yang keras gitu ya, maaf, karena udah malam juga, takut bising, takut apa namanya itu, mengganggu orang lain, jadi pelan aja. Dan semoga kedepannya juga bisa lebih lancar untuk ngobrol, tidak banyak pengulangan kata, artikulasi jelas dan lain-lain lah. Belajar terus untuk diri saya sendiri. Kamu bisa jika kamu mau, dan jika kamu mau ya pasti belajar dengan baik gitu. Jangan setengah-setengah, dan tugasmu jangan lupa itu. Oke, saya Rian Abdurrahman, atau sering disebut Rian, undur diri di video ke-8. Terima kasih.